warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dengan pembelajaran daring online untuk materi sosiologi, masih tetap di materi globalisasi, tapi kita beralih ke materi yang berbeda, yaitu permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global. Sesaat lagi Ibu akan tampilkan PowerPoint ya, untuk bisa kalian simak. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya? Ya, Bu. Ya. Masih seputar pembahasan bab permasalahan sosial akibat globalisasi. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada di poin kelima, yaitu setelah menyimak video pembelajaran yang akan ditampilkan sebentar lagi, kalian atau peserta didik nantinya mampu mengidentifikasi tentang dampak kerusakan lingkungan. Jadi salah satu hal yang akan kita bahas adalah tentang dampak kerusakan lingkungan bagi global. Ya, ini sudah. Ya, permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global. Jadi ini adalah permasalahan di tingkat global. Global itu artinya tidak hanya di dalam satu negara saja, tetapi juga melibatkan negara-negara lain di dalamnya. Yang pertama itu ada tentang neokolonialisme, ya. Neokolonialisme. Kalau kalian mendengar istilah kolonialisme artinya kan penjajahan, ya kan? Ya. Yang kedua ada budaya populer atau budaya pop. Lalu yang ketiga ada konsumerisme, ini salah ini ya. Lalu yang keempat ada kerusakan lingkungan. Ya. Kita beralih ke neokolonialisme. Ya. Neokolonialisme di sini adalah penjajahan bentuk baru. Ya. Neo itu artinya baru, kolonialisme penjajahan, ya. Jadi penjajahan di sini bukan berarti kita dijajah oleh zaman Jepang sama Belanda lagi, tidak. Ini adalah konsep penjajahan baru, bukan dominasi maupun penjajahan fisik. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka kan ada masa kolonialisme Belanda sama Jepang, itu kan secara fisik kita dijajah. Tetapi neokolonialisme ini adalah bentuk penjajahan baru. Apa saja? Yaitu negara berkembang berada di bawah pengaruh negara maju. Jadi adanya negara mana? Headset. Coba kalian pakai headset, nak. Pakai headset saja. Nah, menurut kalian ya, apa saja sih faktor penyebab timbulnya kerusakan lingkungan? Kita sekarang berdiskusi. Silakan siapa yang bisa menjawab, langsung saja, tidak usah ibu tunjuk ya. Ya, siapa? Adib. Adib, mana Adib? Saya, Bu. Ya. Apa saja, Dip, menurut kamu faktor penyebab kerusakan lingkungan ini, Dip? Faktor penyebab kerusakan lingkungan menurut saya adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat tentang betapa pentingnya lingkungan itu. Contohnya kita ambil dari pembangunan yang terjadi di Indonesia. Karena pembangunan yang terjadi di Indonesia, sekarang hutan di Indonesia bukan lagi nomor satu di dunia. Ya, maka karena itu sering terjadi bencana alam seperti
angin topan, pembakaran hutan. Menurut saya pembakaran hutan itu dikarenakan ulah manusia sendiri. Itu, Bu. Ya, siap, bagus sekali jawaban Adib. Teman-temannya ada yang mau menanggapi dari jawaban Adib? Setuju atau ada yang mau menanggapi? Fikri? Fikri? Ya, benar sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Adib, bahwasanya dia memberikan contoh tentang misalnya kebakaran hutan. Ya, hutan di Indonesia sekarang sudah tidak menduduki sebagai peringkat 1 dunia lagi. Karena apa? Karena itu tadi faktor-faktor, contohnya karena ulah manusia, keserakahan manusia untuk membuka lahan-lahan baru di mana dia harus mengorbankan komoditas pohon-pohon, yang mana keberadaan pohon-pohon di hutan tersebut ternyata menyumbangkan oksigen bagi kelangsungan hidup manusia. Kita bayangkan saja satu manusia itu membutuhkan 20 pohon ya, 20 pohon untuk ketersediaan oksigen. Kita bayangkan saja kalau misalnya hutan di Indonesia ini semuanya gundul, apa yang akan terjadi? Ya, Indonesia di sini dikenal, hutan di Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Kita bayangkan nama paru-paru ini salah satu bentuk organ tubuh manusia. Kalau paru-parunya sudah rusak, apa manusia itu bisa berfungsi dengan baik kesehatannya? Ya? Tidak, Bu. Tidak, tentu saja tidak. Ya, jadi kerusakan lingkungan contohnya yang diberikan adalah tentang kebakaran hutan, itu juga sangat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Ya, betul sekali. Lalu dampaknya bagaimana terhadap kelangsungan hidup manusia, Nuri? Nantinya manusia akan bagaimana, Nuri? Seperti yang ada di video tadi, semakin menipisnya lapisan ozon dikarenakan oleh pemanasan global yang ada, semakin mencairnya permukaan es di wilayah kutub, itu juga berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia entah 10 tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Ya, jadi bagaimana kita bisa bayangkan tipisnya lapisan ozon hingga ultraviolet yang masuk ke kita itu juga berdampak bagi kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Lalu Fikri, kira-kira bagaimana solusi yang bisa kamu berikan? Solusinya bagaimana? Solusinya itu, Bu. Kalau hutan semua di Indonesia hilang itu, Bu. Melakukan reboisasi atau penanaman ulang itu, Bu. Penanaman kembali, Bu. Ya, betul. Ya, salah satu contoh konkretnya atau adalah kembalinya. Betul sekali. Salah satu contoh konkretnya adalah kita mengembalikan lagi fungsi hutan sebagaimana mestinya, iya kan? Dengan cara reboisasi atau menanam kembali. Lalu juga harus adanya muncul kesadaran bagi setiap manusia untuk sama-sama menjaga dan merawat, melestarikan lingkungan. Betul sekali. Ya. Lingkunganmu. Ya, betul. Sekarang Ibu minta Nuri, silakan berikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Nuri? Ini kalau tidak, itu akan berdampak bagi diri kita, bukan hanya diri kita. Yang saya sebut tadi yaitu berdampak bagi hewan, makhluk hidup lainnya juga, Bu. Kita harus bijak dan pintar memanfaatkan era globalisasi ini. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulannya, Bu Diska, untuk tugas kalian, ya, tugas kalian itu akan Bu Diska share ke Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti Bu Diska akan memberikan tugas berikut juga absensi ya, absensi di Google Classroom kalian. Jangan lupa dicek untuk memastikan kalian sudah mengirimkan tugas apa belum ya. Ini Google Classroom kalian. Ya. Ya.
Oke. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sebentar lagi kita sudah masuk ujian PAS online. Pelajari apa yang sudah Ibu berikan, materi-materi slide PowerPoint-nya dipelajari ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti aturan yang ada ya. Ini nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya di sini. Dikirimnya langsung ke sini. Nanti habis ini ya Ibu discuss share. Oke. Tidak ada pertanyaan, Budiska akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.